Selanjutnya, kita akan melihat distribusi dari peluang diskrit gitu ya. Jadi kita contohkan pada pelemparan 3 buah atau 3 keping uang logam ya. Jadi di setiap sisinya ada angka sama gambar gitu kan ya. Jadi ruang sampel yang terjadi dari percobaan ini itu adalah kita anggap setiap uang logam itu tidak identik atau kita bisa membedakannya gitu ya. Uang logam pertama, kedua, dan ketiga gitu. Sehingga ruang sampelnya menjadi ada 8 gitu. Angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar-gambar, kemudian ada gambar angka-angka gitu kan ya. Ada gambar angka gambar, dan ada gambar-gambar angka kan ya, kemudian terakhir gambar-gambar gambar ya. Jadi ada 8 ruang sampel di sini ya. Nah, kemudian kita lihat sebuah peristiwa gitu ya. Dari percobaan tersebut kita lihat ada peristiwa muncul kemunculan gambar gitu. Oke. Kita anggap peristiwa ini sebagai A. Nah, peluang dari bukan peluang ya, artinya anggota dari A dari ruang sampel itu ada subset dari ruang sampelnya ya. Jadi yang memiliki keluaran gambar. Gitu. Ada berapa? Ada gambar-gambar-gambar, ada gambar angka-angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar, angka gambar angka, gitu ya. Jadi totalnya akan ada 5. Sehingga kalau kita melihat peluangnya muncul gambar dari percobaan tersebut gitu ya, maka adalah 5/8 gitu kan ya. Oke. Nah, dari sini dari ruang sampel ya. Dari ruang sampel kita bisa melihat lebih jelas. Kita bisa melihat lebih jelas untuk permasalahan muncul gambar ini ya. Tentunya ada beberapa kejadian gitu ya. Ya, ada beberapa peristiwa. Misalnya kejadian yang tidak mengandung gambar atau nol gambar gitu ya. Di ruang sampel ada kejadian tidak mengandung gambar. Peluang kejadian ini terjadi adalah 1/8. Kemudian ada kejadian-kejadian yang muncul satu gambar. Peluang ini terjadi adalah 3/8, yaitu ada 3 kejadian ya. Jadi angka gambar-gambar, gambar angka gambar, sama gambar-gambar angka gitu kan ya. Kemudian peluang muncul 2 gambar juga sama, 3/8. Nah, ada juga peluang muncul 3 gambar, yaitu satu kejadian. Jadi peluangnya 1/8. Nah, kalau kita lihat di sini, jumlah peluang dari setiap kejadian di ruang sampel, gitu ya, itu adalah kalau kita sigmakan dari kemunculan gambarnya 0 sampai 3 itu sama dengan 1. Nah, ini sudah sesuai dengan syarat sebuah peluang seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu ya. Dan kalau kita lihat peluang masing-masing yang ada di atas gitu ya, itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Oke. Untuk apa kita melihat ini? Kita ingin mendapatkan nilai harapan gitu ya. Nilai harapan dari munculnya gambar ya di dalam percobaan ini. Untuk apa menghitung nilai harapan? Nilai harapan ini berguna untuk kita mendapatkan berapa sih nilai ya, nilai yang mencerminkan kemunculan gambar ketika percobaan ini dilakukan berulang-ulang kali, gitu ya. Jadi dilakukan banyak kali. Nah, ini kita bisa hitung dari kemunculan 0 gambar dikalikan peluangnya adalah 1/8 ditambah kemunculan 1 gambar peluangnya adalah
3/8, kemunculan 3 gambar, peluangnya adalah 3/8, dan kemunculan 3 gambar, peluangnya 1/8, sehingga kita jumlahkan semuanya, kita akan mendapatkan hasil 3/8 tambah 6/8 tambah 6/8, 3/8, maka akan menjadi 12/8 atau 1,5. Nah, 1,5 ini menjadi nilai harapan kemunculan gambar dalam percobaan pelemparan 3 keping uang logam. Artinya, ketika kita melempar 3 keping uang logam, maka harapan muncul gambar adalah 1,5. Oke, jadi ketika percobaan dilakukan berkali-kali, kemudian kita merata-ratakan kejadian-kejadian tersebut, peluang-peluang tersebut, kemudian kita bagi dengan jumlah percobaan, maka akan menghasilkan nilai 1,5 itu. Oke, terima kasih.